warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmi Kamali dari kelas 1G. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah manajemen kelas. Pendekatan penanggulangan masalah anak. Pendekatan larangan dan anjuran. Pendekatan larangan dan anjuran namun hambatan-hambatan dalam pengelolaan kelas. Pengenalan masalah anak. Berbagai bentuk perilaku anak akan ditemui oleh guru di sekolah, seperti anak agresif, tak bisa tenang dan suka bertengkar, pemalu dan lebih suka menyendiri, suka menangis dan suka memukul. Perilaku-perilaku tersebut merupakan tanda bagi guru bahwa mereka sedang menghadapi masalah. Oleh karena itu, guru perlu mengetahui penyebab dari masalah-masalah yang dihadapi anak tersebut. Perilaku anak di kelas, di depan guru, teman-temannya, atau di depan orang lain disebabkan oleh pengalaman-pengalaman yang diperoleh anak, kondisi yang dihadapinya, dan disebabkan oleh berbagai keinginannya. Hal ini merupakan hasil interaksi antara dirinya dengan semua aspek lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat umumnya. Kemudian, jenis masalah anak dalam pengelolaan kelas. Yang pertama, masalah perorangan. Penggolongan masalah perorangan ini didasarkan atas anggapan dasar bahwa tingkah laku manusia itu mengarah pada pencapaian suatu tujuan. Setiap individu memiliki kebutuhan dasar untuk memiliki dan untuk merasa dirinya berguna. Jika seorang individual gagal mengembangkan rasa memiliki dan rasa dirinya berharga, maka dia akan bertingkah laku menyimpang. Kemudian yang kedua, masalah kelompok. Dikenal ada 7 masalah kelompok dalam kaitannya dengan pengelolaan kelas. Yang pertama, kekurangan kompakan. Yang kedua, kekurangan mampuan mengikuti peraturan kelompok. Yang ketiga, reaksi negatif terhadap sesama anggota kelompok. Yang keempat, penerimaan kelas atau kelompok atas tingkah laku yang menyimpang. Yang kelima, kegiatan anggota atau kelompok yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan, berhenti melakukan kegiatan, atau hanya meniru-niru kegiatan orang atau anggota lainnya. Yang keenam, ketiadaan semangat, tidak mau bekerja, dan tingkah laku agresif atau protes. Dan yang ketujuh, ketidakmampuan menyesuaikan diri terhadap perubahan lingkungan. Pendekatan penanggulangan masalah anak. Pendekatan larangan dan anjuran. Pendekatan larangan dan anjuran di atas nampaknya mudah, namun karena tidak didasarkan pada teori atau prinsip-prinsip tertentu pada umumnya, kurang dapat dilaksanakan secara mantap. Masing-masing perintah atau larangan dapat diterapkan atas dasar generalisasi masalah-masalah pengelolaan kelas tertentu. Di samping itu, guru yang melaksanakan perintah dan larangan hanya bersikap reaktif terhadap masalah-masalah pengelolaan kelas yang timbul. Masalah pengajaran dan masalah pengelolaan kelas. Dalam menangani tugasnya, guru-guru sering menghadapi permasalahan dengan kegiatan-kegiatan di dalam kelasnya. Permasalahan itu meliputi 2 jenis, yaitu yang menyangkut pengajaran dan yang menyangkut pengelolaan kelas. Guru-guru harus mampu membedakan kedua permasalahan itu dengan menemukan pemecahannya secara tepat. Untuk dapat menangani masalah-masalah pengelolaan kelas secara efektif, guru harus mampu yang pertama, mengenali secara tepat berbagai jenis masalah pengelolaan kelas, baik yang bersifat perorangan maupun kelompok. Yang kedua, memahami pendekatan mana yang cocok dan tidak cocok untuk jenis masalah tertentu. Yang ketiga, memilih dan menetapkan pendekatan yang paling tepat untuk memecahkan masalah yang dimaksud. Ada 2 jenis masalah pengelolaan kelas, yaitu yang bersifat perorangan dan yang bersifat kelompok. Disadari bahwa masalah
perorangan dan masalah kelompok seringkali menyatu dan amat sukar dipisahkan satu sama lain. Namun demikian, pembedaan antara kedua jenis masalah itu akan bermanfaat, terutama apabila guru ingin mengenali dan menangani permasalahan yang ada di dalam kelas dan menjadi tanggung jawabnya.